saya akan memberikan sedikit waktu untuk kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dengan kepala yang tertunduk, kami datang untuk mengaku dosa-dosa yang telah kami lakukan di sepanjang minggu yang telah lalu ya Tuhan. Sesungguhnya ya Bapa, kami malu karena begitu banyak hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang telah kami perbuat. Hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dosa-dosa berulang yang kami lakukan, meskipun kami sadar ya Tuhan, kami telah melakukannya, kami telah memohon ampun kepadamu, namun kami lagi dan lagi melakukan hal yang sama, terjatuh ke dalam dosa yang sama. Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, seringkali menyakitkan hati-Mu. Kami mungkin juga telah menyakiti orang-orang di sekitar kami. Mungkin juga kami tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan kami. Kami mungkin telah berbuat jahat, berbuat curang, berbohong, dan hal-hal lain yang seharusnya tidak kami lakukan. Meskipun kami tahu bahwa itu adalah dosa, meskipun kami tahu bahwa itu adalah hal yang Engkau tidak kehendaki. Namun seringkali ya Tuhan, keinginan daging kami mengalahkan taat kami atas Engkau ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon agar supaya belas kasihan-Mu turun atas kami, dan Engkau kiranya menghapus dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan untuk taat kepadamu, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melawan keinginan-keinginan daging kami, keinginan-keinginan kami untuk berbuat dosa. Ya Bapa, ampunilah kami. Berkenanlah atas doa pengakuan dosa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan bersalam-salaman menyapa akhir kanan kita dengan diiringi lagu Bersukacitalah Selalu. Karena kasih karunia
membaca bacaan pertanggapan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Ini hanya 2 ayat saja, jadi kita akan membacakannya secara bersama-sama. Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikianlah bacaan pertanggapan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk firman Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian untuk meminta firman Tuhan dari KPPK nomor 242. Yesus Tuhan Gembala. Jemaat ini kembali seperti ini. Mari kita membuka perjanjian lama dari kitab Amsal pasal yang ke-10. Amsal 10 ayat 19 sampai 21. Amsal 10 ayat 19.
Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena tidak berakal budi. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah untuk orang yang membaca dan merenungkan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Halo. Awas mental nyinyir. Belakangan ini istilah ini baru muncul saudara ya. 5 tahun yang lalu ada yang pernah dengar istilah nyinyir? Mungkin nggak pernah ya. Belakangan ini saudara, sejak media sosial berkembang di tengah masyarakat, kata ini muncul. Di segala bidang kita lihat ada orang yang suka nyinyir. Siapa yang hobi nonton bola sini? Kayaknya Pak Martin hobi bola ya. Siapa? Johan juga. Siapa yang paling nyinyir kalau pemain komentator bola di sini? Ya kamu? Maafkan saya. Siapa namanya? Penonton, bukan nama orang. Pak Martin tahu ya? Ada beberapa komentator di TV itu kalau dia ngomong itu, bikin orang heboh gitu ya, bikin orang naik pitam, bikin orang naik darah. Pada waktu Presiden Jokowi menjadi presiden, ada beberapa politisi kalau ngomong tuh nyinyir banget gitu ya. Ada yang tahu orangnya? Politik ya, jadi nggak tahu. Saudara, 2 hari lalu di WA group di komplek kami, tiba-tiba seseorang memposting sesuatu, nggak jelas apa itu kan ya. Jadi ada sesuatu depan rumahnya itu, begitu diperlebar, ampun nih orang, ternyata ada kotoran anjing saudara. Itu yang diposting. Ini orang kayaknya keluarga baru. Kemudian dia mulai ngasih lihat gambar anjingnya dan berikan komentar seperti ini. Tolong yang punya anjingnya jangan dilepas seperti ini. Bertanggung jawablah dengan piaraan sendiri. Kalau nggak bisa pelihara, lebih baik jangan pelihara. Apa kesan saudara terhadap WA seperti ini? Orang ini belum pernah komentar setahu saya ya. Saya juga termasuk yang jarang sekali komentar. Tapi tiba-tiba dia bisa berkata-kata seperti ini. Kalau anjing yang dia lihat bolak-balik setiap hari begitu, itu masuk akal ya. Tapi dia belum pernah posting apapun, tiba-tiba dia keluarkan redaksi, tolong yang punya anjingnya jangan dilepas seperti ini. Ini bukan anjing kampung loh. Siapa yang punya anjing sini? Anjing itu kadang-kadang bisa kabur ya. Kita cari setengah mati loh. Kami punya anjing dulu ya, udah mati sekarang. Berapa kali tuh tanpa kita ketahui dia kabur gitu loh. Kita cari kemana-mana, gak ada niat untuk melepaskannya. Kalau memang niatnya memang suka dilepas begitu, lalu buang air sembarangan, orang yang kurang potengli gitu kan ya. Tapi kalau tidak seperti ini, maka orang seperti ini adalah potensi dianggap orang yang nyinyir, langsung menghakimi, bertanggung jawablah, seolah-olah yang punya anjing nggak bertanggung jawab. Ya, kalau nggak bisa pelihara, tuh langsung menuduh orang tuh nggak bisa pelihara. Mungkin iya, mungkin tidak.
Tapi ini kan belum pernah kejadian kan? Nah, saudara, besok-besok kalau ada anjing depan rumah, gimana Bu dia kan caranya posting ke grup tuh? Gak ada punya anjing. Bagaimana baiknya Pak Wandi? Langsung teriak-teriak kah? Saudara, masyarakat kita sedang sakit banyak orang, saudara. Padahal dengan sedikit saja perbaikan redaksi, semua orang happy dibuatnya. Saya nggak bukan anjing saya juga nggak nyaman loh baca berita begini. Apalagi di posting itu gambar kotoran, saudara. Coba ibu apa itu? Kami lupa Ibu Mary. Sudah turun majelis, saya lupa namanya. Ibu lagi duduk di kafe ibu ya. Dia PA grupnya. Apa ini? Gambarnya gituan Bu. Ibu happy nggak? Ini orang tahu etika nggak sih? Kita bikin gitu kan ya. Lalu dengan kata-kata seperti ini ya. Padahal dengan pilihan kata-kata yang sederhana, ayo biaran siapa nih? Buang air nih ya. Tolong ya Pak, Bu. Semua orang happy kan ya? Yang punya anjing nggak dipermalukan. Cara itu kan dipermalukan tuh. Biar bisa tanggung jawab nggak sih? Kalau nggak bisa tanggung jawab, jangan biara. Itu cara ngomongnya. Dan banyak masyarakat itu banyak yang tipikal seperti ini, saudara. Apa itu nyinyir? Nyinyir adalah sikap atau gaya bicara yang sinis. Tanda dengan kata sinis, suka mencela, suka menyindir, mengkritik secara negatif, seringkali tanpa solusi atau niat untuk membangun, dan dilaksanakan secara terus menerus. Itu nyinyir, saudara. Nah, di dalam budaya Indonesia, nyinyir juga bisa berarti mengomentari sesuatu secara tajam dan tentu saja menyebalkan. Tajam dan menyebalkan, seolah-olah dia paling benar, paling tahu, padahal nggak punya empati dia, nggak punya empati, dan kadang-kadang tidak mengetahui secara keseluruhan. Maka orang yang nyinyir kan suka dibantah orang kan ya, lu pikirannya negatif dan sebagainya. Saudara, paling nggak enak tuh kalau kita dekat-dekat dengan orang yang pikiran negatif. Pikiran negatif akan diikuti dengan apa? Kritik nggak habis-habisannya. Ya udah, keluarga besar kami itu ada juga salah satu jam kita duduk sama dia, itu kebanyakan yang keluar mulut itu kritik aja. Apa yang dikritik? Macam-macam, terutama pemerintah. Ada aja. Kita nggak pikir dia bisa pikir begitu kan ya. Kadang ada benarnya juga sih, harus diakui. Tapi, aduh, dia nggak berikan solusi. Dia hanya berikan kritik. Oh, pemerintah begini kan ya. Wow, pusing tengah mati, saudara. Pusing banget ya. Dulu waktu bapak mertua saya masih ada kan ya, sama ibu mertua saya juga. Hal yang remeh-temeh itu kan ya. Lampu merah lah, kecepatan, lampu merah kelamaan. Ada aja mereka. Sengit banget gitu mereka berdua, sengit banget. Kita yang dengar itu rasanya gimana ya? Kebayang nggak sih saudara suasana seperti ini? Nggak nyaman. Nah, saudara, nanti saya akan berikan contoh. Di Alkitab juga ada beberapa orang yang nyinyir loh ternyata, saudara. Walaupun kata itu nggak ada dalam kitab, saudara. Kata nyinyir nggak ada dalam kitab. Nah, mari kita lihat beberapa contoh kasus. Nanti saya akan berikan sedikit ulasan dari perspektif budaya orang Tionghoa. Misalnya, seorang ibu memposting anaknya baru lulus kuliah. Wih, lulus kuliah kan ya, ibu bangga, anakku sudah jadi sarjana. Tiba-tiba ada orang yang nyinyir ngomong gini, udah zaman sekarang mah gampang, gak kayak dulu mah susah, tapi kualitas.
berkualitas. Coba tuh, Ibu Desi ya, si Nika, wisuda, udah atau belum? Belum ya? Ibu kan bangga kan, wih, putriku semata wayang, akhirnya sarjana juga ya. Wih, Ibu dengan bangga. Tiba-tiba Ibu Kyofi bilang begini, udah zaman sekarang mah gampang, nggak kayak dulu susah, tapi dulu berkualitas. Ibu happy nggak Bu Desi? Termasuk ya. Atau saudara, siapa ya misalnya pasar ibu mulai usaha kecil-kecilan, mulai usaha, boleh dong, emang harus gede langsung, enggak dong, mulai usaha kecil-kecilan, lalu ada yang ngomong gini, Pak pasar ibu, usaha ginian mah paling gak bertahan 3 bulan, udah banyak yang coba, gagal maning. Apa yang ada di benak Pak pasar ibu kalau ada yang komentar begini? Kecil hati nggak Pak? Baru kita mulai, bukannya berkati kan ya, Tuhan menolong, diberikan pelanggan yang bagus, ngomongnya kayak begitu. Udah banyak nyoba Pak, usaha gini mah, buat 3 bulan juga belum tikar, langsung ciut tuh nyali kita. Aduh, ini orang juga kan ya, kayaknya pengen tabok mulutnya kalau gitu. Tahu ya? Nah ini adalah mental nyinyir. Atau misalnya ya, Kak Martin dipromosikan ya ke kampus. Jadi rektor kepala sekarang Pak. Ada komentar gini, paling gak naik jabatan karena jago jilat aja sih, dari muka, bukan karena prestasi. Jengkel nggak Pak Martin? Jengkel banget ya. Yang ngomong ibu lagi ya. Ya mungkin dong. Ada loh orang tipikal seperti ini. Tapi yang penting jangan ada di tempat ini, saudara. Jangan ada yang bertipikal seperti ini. Nah, kemudian tetangga, ibu lagi renovasi rumah nih. Bu, renovasi. Terus ada yang komentar, wah, gaya banget ya renovasi. Uangnya dari mana ya? Jangan-jangan hijau lagi. Cukit banget nih mulutnya. Kayaknya tabok dengan sandal jepit kayak gini. Apa sih urusan kamu gitu loh? Nah ini yang contoh-contoh. Wih, sakit mental orang-orang model begini, saudara. Atau ada anak tetangga nih ya, siapalah si Maria ikut lomba apalah itu kan ya. Lalu ada yang ngomong gini, ya paling ya jurinya kasihan, maka kasih menang. Tuh happy nggak? Tadinya happy kan ya, si Maria pulang atau si Abel pulang bawa Pak apa itu piala imitasi ya, happy juga orang tuanya, juara enggak Pak, tapi paling ya jurinya kasihan, langsung bocor hati kita gitu. Asem banget, pahit banget rasanya ya, dengan omong-omongan seperti itu. Ada jemaat yang aktif dalam pelayanan, lalu ada yang lagi nih, dia aktif sih, tapi dulu kehidupannya kayak bagaimana, baru tobat, sok suci gitu ya. Langsung mundur tuh orang yang baru mau pelayanan seperti ini. Saudara, kayaknya enteng tuh orang yang nyinyir tuh ngomong tuh enteng ya, gak memikirkan feeling orang lain, perasaan orang lain ya, muka orang lain, martabat orang lain gak dipikirkan. Yang kita ada nggak sih orang nyinyir? Saya sudah sebutkan tadi, menganggap rendah. Misalnya saudara, ada seorang calon murid Yesus, ketika diperkenalkan, kami telah menemukan seseorang yang dinubuatkan oleh Nabi
Musa di dalam Taurat, namanya Yesus dari Nazaret. Langsung tuh orang nyinyir aja tuh. Dia bilang apa tau enggak? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, siapa ya? Murid itu siapa namanya? Ada baca? Murid itu, calon murid ya, belum jadi murid tuh. Dia bernama Nathanael. Dia anggap rendah tuh. Hah? Nazaret? Memang ada yang baik keluar dari Nazaret tuh? Hei! Yesus boleh tinggal di sebuah kampung kecil, Nazaret. Tapi jangan dong. Apa sih yang bisa keluar dari Cengkareng Timur? Itu mental nyinyirnya si Nathanael itu. Ada juga yang lain kan ya. Ketika Yesus mengajar, melakukan mujizat dan mengajar dengan luar biasa, orang bilang apa? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah dia anak Maria? Saudaranya Simon, saudaranya siapa sebut-sebut itu kan sama-sama kita kan? Oh, dia bisa jadi begini? Nyinyir ini, nyinyir. Atau misalnya dapetin yang lama juga ada. Ketika Ayub jatuh miskin, dapat penyakit, nah siapa yang nyinyir? Istrinya. Dia bilang apa? Sini setengah. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah. Tuh, mental-mental seperti ini parah, saudara sekalian, parah sekali. Maka Amsal mengajarkan kita, dia bilang dalam banyak berbicara, pasti ada pelanggaran. Itu berarti kita nggak usah terlalu banyak bicara sebetulnya. Nggak usah terlalu banyak bicara. Tapi siapa yang menahan bibirnya, itu dia disebut sebagai orang yang berakal budi. Menahan bibir. Sebetulnya bukan menahan bibir ya, menahan hati sebetulnya. Menahan mental kita. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati. Karena apa? Karena tidak berakal budi. Saudara, bagian ini, firman ini memberikan pengajaran yang sangat bagus. Nah, sekarang mari kita tinjau saudara sekalian, mental nyinyir ini dari perspektif budaya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa gereja di lingkungan Priangan itulah gereja berlatar belakang Tionghoa, saudara. Ada satu pikiran ya, supaya gereja-gereja di lingkungan Priangan itu kita memperkenalkan budaya-budaya yang positif yang sejalan dengan Alkitab. Karena sebagian gereja Priangan sekarang ini kan cukup heterogen. Kalau Pinangsia itu kan yang satu aja, ya, satu jenis, matanya sipit semua, ya. Atau kulitnya putih semua, itu juga ya. Nah, satu dua yang enggak. Di tempat kita cukup variatif ya. Citra Raya, Tionghoa ini malah jadi sedikit ya. Kota modern, Bekasi dan sebagainya berimbang sekarang ini. Maka ada pikiran supaya kita juga memperkenalkan ya kultur, supaya orang-orang yang datang tetap menghargai eksistensi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ini, khusus sekalian, orang yang terbiasa menggunakan bibirnya untuk melakukan tindakan nyinyir, ini boleh dibilang bertentangan dengan budaya orang Tionghoa yang disebut dengan limau. Limau, bukan jeruk ini ya. Limau. Itu sebetulnya ya adalah kata kuno di dalam
bicara tentang hierarki di dalam kerajaan. Tapi setelah 200-300 tahun kemudian, oleh Konfusius itu diubah menjadi limau. Limau itu sebetulnya itu adalah konsep kesopanan di dalam orang Tionghoa. Konsep kesopanan di kalangan orang-orang Tionghoa. Ada 4 esensi dalam limau. Satu, itu menyangkut rasa hormat, respect. Maka sesama orang Tionghoa itu sangat hormat tuh ya. Yang muda hormat benar sama yang senior. Itu respect. Yang tua mengasihi yang muda respect pada orang tua. Nah, orang tua, keluarga-keluarga kalau kita ketemu orang yang lebih senior ya, kita nggak mungkin menyapa dengan sembarangan. Kita panggil dia cek, kita panggil dia asu, kan begitu tuh orang Jawa kan ya? Nggak apa, sini, nggak ada, karena itu dianggap tidak respect. Di esensi yang kedua adalah rendah hati. Maka orang Tionghoa selalu diajarkan rendah hati. Kalau ada orang Tionghoa yang tidak rendah hati, berarti dia tidak mengerti limau. Selain itu juga menyangkut masalah kesopanan. Jadi hormat, rendah hati. Yang ketiga itu hangat. Saudara, orang Tionghoa itu harus hangat. Hangat itu bukan karena demam ya. Tapi nggak sinis, ya cuekin, nggak boleh begitu. Limau itu arti dalamnya ada kehangatan, dan aspek keempat adalah kesopanan. Maka orang-orang yang berperilaku sopan dianggap limau. Kalau anak-anak sopan, kakak asuh Aceh, anak limau ya, gitu ya. Anakku ada limaunya. Oke, sebaliknya kalau nggak sopan disebut limau. Itu artinya nggak ada limaunya itu. Nah, setelah orang yang ada limau itu akan memperhatikan 2 hal yang lain lagi, yaitu apa? Memperhatikan mianzi. Mianzi itu artinya muka. Orang yang punya limau itu akan memperhatikan muka dirinya, juga muka orang lain. Itu maksudnya itu memperhatikan harga dirinya, tidak membuat dirinya malu, juga tidak membuat orang lain malu. Selain mianzi, juga ada istilah liang. Liang itu sama, muka, wajah ya. Tapi konotasinya adalah orang yang memperhatikan diri yang orang lain, memperhatikan lihat dirinya, itu memperhatikan hormat, martabat dirinya, menjaga martabat dirinya, juga menjaga martabat orang lain. Jadi di dalam konsep limau orang Tionghoa, saudara, mereka akan menjaga kesopanan di dalam bertutur kata. Tidak mempermalukan diri dan juga tidak mempermalukan orang lain. Bertanggung jawablah dengan piaraan. Kalau nggak bisa bertanggung jawab, nggak usah piara. Nah, di dalam budaya limau, orang yang ngomong seperti ini bisa dianggap meyo limau. Tidak menjaga mukanya, sekaligus tidak menjaga muka orang lain. Katakanlah seseorang kita tahu dia punya anjing memang seperti ini. Apa baik kita mempermalukan dia depan di grup seperti itu? Itu namanya meyo limau. Karena itu saudara, disebutkan orang Tionghoa sangat menghargai harga diri, kehormatan diri. Caranya bagaimana? Menghindari perilaku yang dapat membuat orang merasa kehilangan muka. Ini cara orang Tionghoa menjalankan kehidupan kesopanannya. Jadi kalau orang Tionghoa ngomong ceplos itu nggak ngerti limau, nggak pasti dianggap limau. Dia akan menjaga perasaan orang lain,
tidak mempermalukan dirinya, keluarganya, termasuk orang lain. Begitu. Saudara sekalian, kalau masih ingat ya, dulu saya pernah bilang begini. Kadang kalau kita lagi sukses, banyak orang datang ya, banyak orang datang. Tapi begitu kita gagal, kita jatuh, orang-orang pada pergi. Bisa iya, bisa tidak, saudara. Kalau opportunis, seorang yang selalu mencari keuntungan dari setiap keberhasilan kita, dia pergi. Itu memang orang yang ada tipikal seperti itu. Tapi orang kadang-kadang, saudara, dia tidak mau datang dalam rangka apa? Dalam rangka supaya seseorang tidak kehilangan muka. Saudara menangkap poinnya? Ya, Ibu Heni happy nggak kalau lagi sukses dikunjungi orang lain? Ya dong. Tapi kalau lagi terpuruk, ada debt collector lagi taki-taki maki-maki ibu, lalu ada Pak Steve datang, ibu tambah malu nggak? Iya dong. Tambah lagi saya datang, Pak Steve telepon, saya datang. Semua orang datang, bagaimana rasanya ibu? Udah harga diri hilang semua kan ya? Nah, kadang-kadang saudara, di dalam kasus-kasus tertentu ada orang tidak mau, seolah-olah dia nggak lihat itu sebelum dia sakit. Saya lihat ibu terpuruk ya, saya memalingkan muka itu sakit saya sebetulnya. Sakit. Karena kalau saya lihat ibu tak sakit juga nih. Saya lihat ibu terpuruk begini, saya tidak susah. Dan ketika ibu lihat saya, ibu lebih susah lagi. Saya tak susah. Maka dalam kasus-kasus tertentu, kadang-kadang, tidak selalu saudara, tapi artinya apa? Saya mau katakan, kalau kita sedang gagal, orang tidak mau datang, itu belum tentu dia adalah seorang oportunis yang melarikan diri. Tapi barangkali dia ingin menjaga muka kita. Budaya saudara. Karena budaya limau inilah, maka orang Tionghoa jarang ngomong to the point. To the point baiknya juga kan ya, tapi kadang-kadang to the point itu gitu ya, menusuk hati itu nggak mau. Orang Tionghoa nggak mau seperti itu caranya. Tapi kalau sampai orang ngomong to the point, itu berarti dia udah nggak tahan lagi, saudara. Nggak tahan lagi. Ya, jadi gara-gara budaya limau hilang, orang Tionghoa jarang-jarang ngomong to the point. Ibu bisa ngerti nggak sih saya ngomong apa? Nah itu to the point, Bu. Jarang seperti itu. Ya kan? Apa ini ya? Keras kepala ya? Nah, itu to the point itu. Orang Tionghoa jarang mau konfrontatif. Karena apa? Karena pengaruh Konfusiusme itu ya, itu melekat. Begitu kita ngomong sedikit keras kan ya, orang ini orang beliau limau. Nah kita tuh takut sekali dianggap beliau limau itu seperti kena kutukan gitu kan ya. Seperti orang anggap kita itu kena kusta. Maka orang Tionghoa tidak akan ngomong to the point, tidak akan ngomong secara lugas ataupun belak-belakan ya, tidak tandeng aling-aling, itu nggak begitu. Nah, tapi kalau ada yang seperti itu, ada beberapa kemungkinan. Di antaranya karena apa? Karena udah nggak tahan kan ya, udah nggak tahan, ataupun karena memang nggak paham soal limau. Keluarga mungkin tidak mengajarkan masalah seperti ini. Saudara, orang Tionghoa sangat takut dianggap meo limau. Anak kita ya kalau kurang ajar, orang meo limau, orang tuanya langsung termarah, tersinggung, sakit hati. Betul nggak Pak Amin? Betul ya? Halo? Saudara, bagaimana pengajaran Alkitab
hal sikap mental seperti ini. Amsal pasal 18 ayat 13 dikatakan kita harus mendahulukan pengertian daripada memberikan penghakiman. Paham dulu dong situasinya. Sama seperti kasus anjing tadi itu kali. Pahami dulu dong. Cari tahu. Oh, dia memang tiap hari ini orang memang layak diomelin ya, rame-rame supaya kontrol sosial. Hei, tolong dong punya anjing. Udah 3 minggu bolak-balik gak diurus. Itu masuk akal. Coba saudara, saya posting seperti ini, besok-besok, hei sorry ya, itu anjing saya udah kabur. Kita gelisah sekali carinya. Nah lu, ternyata gak sengaja kabur. Kan kita jadi kehilangan ya. Nah maka Amsal mengajarkan kita cari pemahaman dulu apa yang sedang terjadi. Pakailah perkataan baik untuk membangun. Efesus pasal 4 ayat 29. Paulus bilang, jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Nyinyir kan kata-kata kotor kan? Tapi sebaliknya gunakanlah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun. Efesus pasal 4 ayat 15. Kita boleh menegur, tapi menegur dengan kasih, bukan dengan sinis, dengan kritik untuk menjatuhkan. Yang paling menarik dalam Yakobus 1 ayat 9, orang Kristen diajarkan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Saudara, kumpulan beberapa ayat ini kalau kita pahami dan kita praktekkan, maka mental nyinyir ini akan menjauh dari hidup kita. Saya percaya semua orang tidak suka dengan orang yang suka nyinyir. Jangan sampai kita menjadi satu di antara mereka. Besok-besok kalau kita mau komentar apa-apa, pikir-pikir dulu. Ada yang mengajar begini, saudara ya. Saudara, suami istri pernah berantem enggak? Pernah berantem ya? Pada waktu berantem, tulis aja ya. Kejengkelan hati tulis. Bisa berhalaman-halaman itu ya. Jangan langsung serahkan ke suami. Jangan. Karena pas surat ini ditulis dalam kondisi mental yang tertekan, mental yang tidak puas, mental yang sedang bermasalah. Tulis aja. Tulis apapun yang ada di hati, tulis. Syaratnya jangan langsung diserahkan kepada suami ataupun istri. 3 hari kemudian baca ulang. Maka kita akan menemukan gila ini nenek sihir mana nulis begini? Ini orang gila mana loh bisa keluar kata-kata seperti ini? Setan mana yang bisa mempengaruhi saya kok bisa berkata-kata seperti ini? Mana firman Tuhannya? Gak ada. Saya pikir ini menjadi sebuah pembelajaran berbijaksana buat kita. Kadang kita gergetan ya, baca di media sosial, dingin sekali ya. Tahan aja. Akhiri aja. Daripada kita yang tak mengerti persoalan, malah dianggap limau budaya ini. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami Bapa untuk berperilaku sebagai orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang kata-kata kami tidak kami sadari negatif, kritik, sinis, mencari-cari kesalahan dari hal kecil, memperbesarnya, menghakiminya, berkomentar tanpa empati,
hati ataupun pertimbangan, merasa lebih tahu, lebih benar daripada orang lain. Hanya memberikan kritik tapi tidak memberikan solusi. Tolong kami Bapa untuk mengikis karakter-karakter yang tidak baik di dalam diri kami sebagai orang yang belum sempurna ini ya Bapa. Betul kata Amsal, dalam berkata-kata, banyak berkata-kata, banyak kesalahan yang kami berbuat. Tolong kami ya Bapa untuk mampu menahan bibir kami, menahan jari kami untuk mengeluarkan kata-kata ataupun mengetik kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Tolong kami Bapa, berkatilah bangsa ini yang juga sedang menghadapi masa-masa sulit berkaitan dengan kehidupan ekonomi yang belum pulih. Tuhan, kami juga melihat beberapa hari ini ada gerakan politik yang sangat-sangat berbahaya. Tuhan menolong ya Bapak agar situasi ini dapat terkendali, tidak menjadi sesuatu yang berkembang menjadi buruk adanya. Tuhan menolong bangsa-bangsa yang juga sedang hadapi masa-masa sulit. Banyak bangsa mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi, menyebabkan masyarakat sangat-sangat sulit untuk mensuplai kebutuhan sehari-hari. Tuhan juga menolong Bapak agar Tuhan memberkati setiap anggota jemaat, berkati kesehatan, berkati pekerjaan, berkati keluarga, anak-anak, anak muda juga. Tuhan peliharakan satu persatu, diberikan masa depan yang gemilang ya Bapak. Untuk orang-orang tua yang sedang sakit, yang lemah, Tuhan berbelas kasihan ya Bapak, berikanlah ketenangan, damai sejahtera yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami memohon dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ada pendatang baru, orangnya sudah tidak ada. Salah masuk gereja barangkali. Oke, saudara, hari ini minggu pertama kita seperti biasa akan memberikan persembahan persepuluhan. Di belakang ada amplop bagi saudara yang membutuhkannya. Kemudian saudara, hari ini setelah kebaktian kedua selesai, ada pembinaan khusus untuk para aktivis gerejawi. Karena itu PMJ Majelis Jemaat hari ini di skip 1 kali. Masih ada warta yang lain lagi? Tidak ada? Oh, wanita. Saudara, minggu Sabtu ini 10 Mei kaum wanita diundang hadir dalam persekutuan wanita. Ada lagi ya? Baik, silakan Bu Mary bagian terakhir ibadah. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Kita akan memberikan persembahan kita minggu ini, minggu pertama. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Saya akan membacakan nats persembahan untuk kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian nats persembahan kita. Nanti Bapak Ibu, Jemaat sekalian, silakan membawa persembahan ke kotak yang telah tersedia di depan. Kita ingin persembahan kita dengan menaikkan satu pujian dari KPPK nomor 342, Beri Terbaikmu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari Minggu ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biar kiranya Bapa, apa yang telah kami persembahkan pada hari ini itu boleh berbawa harum di hadapan-Mu, dan Engkau kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Biar kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk kemajuan gereja kami ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Ji yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya Bapak kesehatan selalu Engkau berikan untuk beliau, agar supaya Bapak Pendeta Ji boleh terus melayani Engkau dimanapun di masa-masa yang akan datang, Bapak. Kami berdoa bersyukur atas persembahan kami hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Kita bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku.
Inilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selalu. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya.